Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi thumma ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal shuhada was salihin wal ulama al amilin khusus muallif kitab Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai rahimahullah ta'ala wa la hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jama'atina wa liman lahu haqqun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Melanjutkan ngaji kitab Ad-Dibai. Di pertemuan kemarin Syekh Ad-Dibai meminta kepada Allah dengan redaksi Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Ballighul Wasilah, Ya Rabbi Wardu Anis Sahabah. Nah, untuk bait yang nanti kita akan baca pada hari ini, yaitu sanjungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat di halaman 3 selanjutnya kitab Majmu'at Maulid. Yuqra'u qoblal maulid aidon. Yuqra'u den waca qoblal maulidi ing dalem sadurunge maulid. Tegese sing diwaca napa? Sing diwaca niku nggih bait-bait yang nanti akan disampaikan aidon halemane. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Oke, seperti biasa kula membaca mungkin 4 bait nanti dijawabnya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Nah niku balasannya pun sedikit mohon nggih. Kita baca dulu bahwa di bait-bait ini Syekh Ad-Dibai menyapa kepada para pembaca untuk apa? Untuk bersolawat dan juga untuk menyanjung dan juga untuk memuji-muji kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti nanti juga akan dibahas pada kelanjutan yang ada dalam kitab ini. Jadi Syekh Ad-Dibai itu menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sastrawi, bahasa-bahasa yang biasanya kalau sastra itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kayak semacam puisi atau sanjungan-sanjungan yang kalau baitnya terakhirnya i semua, a semua. Sastra itu yang lantas enak untuk dilakukan, enak untuk didengar, dan mudah untuk dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi
atau bahasa Indonesianya wahai Kanjeng Nabi utusan Allah. Ya Rasulullah, duh utusan Allah, atau bisa juga dimaknai wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, salamun utawi keselamatan iku alaika ing atase sira. Keselamatan bagimu. Ya rafi'asyani wad daraji, ya rafi'asyani wad daraji, ya rafi'asyani duh kang luhur kelakuane, karena Nabi adalah akhlaknya sangat luar biasa, dihina, dicaci maki, bahkan dimusuhi banyak orang pun tidak membalasnya, tetapi malah apa? Malah mendoakannya. Wad daraji, ya rafi'asyani duh Nabi kang luhur kelakuane, yang lantas itu menjadi suri tauladan, wad daraji lan derajate. Kita tahu semua bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini nopo? Untuk membawa rahmat yang di dalamnya penuh dengan akhlak. Yang akhlak itu lantas menjadi suri tauladan kepada umatnya, termasuk kepada kita semua. Sehingga nopo puji-pujian ini memuji akhlaknya Nabi. Ya rafi'asyani duh Nabi kang luhur kelakuane. Kalau Nabi Muhammad yang masyhur cerita sampai ke sekarang ke kita ini lebih kepada akhlak-akhlaknya. Contoh, Nabi Muhammad pernah disakiti, bahkan pernah dilempar kotoran unta, tapi ketika yang melempar kotoran itu kepada Nabi sakit, Nabi tidak membalasnya, apalagi coromone wong Jawa niku nyepatani mboten. Tapi Nabi apa? Tapi Nabi malah menjenguknya, menjenguk yang lagi sakit, padahal yang lagi sakit itu adalah orang yang setiap saat ketika Nabi lewat di depannya itu apa? Melemparkan apa? Melemparkan kotoran onta, bahkan meludahi. Nah, itulah akhlaknya Nabi, bahwa orang yang menyakiti pun mereka malah tidak dimusuhi, malah dijenguk ketika sakit. Atfatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Atfatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Dijelaskan temriki bahwa Kanjeng Nabi niku tadi akhlaknya mulia. Atfata condong ingsun ya jirotal alami, duh Nabi kang nyanding napa jenengipun bahasa secara nikunipun, secara pemaknaan literalipun, Nabi ingkang dados tanggane gunung alam, tegese yang luas sekali kawelasanipun. Ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi, Nabi kang ahli napa jenengipun loman. Loman tahu enggak? Mengasihi, paring. Wal karomi tegese ahli paring. Nahnu jironun bidzal harami, nahnu utawi kita iku jironun piro-piro tangga. Bidzal harami kelawan tanah haram, tegese tanah suci wonten ing Mekah. Syekh Ad-Dibai menjelaskan bahwa karena adanya Nabi, tanah Mekah itu menjadi tanah yang sangat mulia, sehingga sangat dimuliakan. Haramil ihsani wal hasani, haramil ihsani yo tanah haram kang ngandung laku bagus. Karena ada Nabi, tanah Mekah menjadi tanah yang mulia, yang di dalamnya ada sosok yang selalu menebar kebaikan,
wal hasani lan bagus, tegese kebagusan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Ada bareng-bareng. Ya Rasulullah niku bagian awal-awal bait yang dibaca setelah kemarin ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wa bi ayatil qur'ani unufat ta'id fina akhul wahani. Wa bi ayatil qur'ani unufat ta'id fina akhul wahani. Wa bi ayatil qur'ani lan kelawan piro-piro ayat Qur'an. Unu merhatiaken sapa kaum fatta'id fina akhul wahani fatta'id mongko napa jenipun paring kekuatan tuan fina ing dalam kita akhul wahani ing napa jenengipun sedulur kang apes. Wa bi ayatil qur'ani lan kelawan piro-piro ayat Qur'an unu merhatiaken sapa kaum bahwa sesuatu yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an niku nopo niku dijelaskan ada tanda-tanda bahwa ketika orang yang mencintai kepada Nabi Muhammad termasuk bersolawat niku nopo niku pan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'id fina akhul wahani mongko paring kekuatan Tuhan fina ing dalem kita akhul wahani ing napa jenengipun sedulur kang apes. Jangan masukkan kami napa jenengipun termasuk golongan-golongan sing apes sing boten seneng maring Kanjeng Nabi. Na'riful badha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna. Na'riful badha weruh kita atau ningali atau melihat kita al-badha ing tanah Mekah niki teng makna biasanipun para ulama para kiai memaknai al-badha niku ing tanah Mekah tegese al-badha niku tanah Mekah. Wa ta'rifuna lan weruh apa al-badha ing kita was-safa wal baitu ya'lafuna. Was-safa lan utawi bukit Safa wal baitu lan Baitullah tegese Ka'bah iku ya'lafuna condong apa Safa wal bait na ing kita. Dijelaskan sama Ad-Dibai bahwa saya senang sekali melihat Mekah dan juga Mekah melihat kami, sehingga saling melihat, termasuk di dalamnya ada Safa niku ingkang ngangge napa jenengipun sa'i. Kalau ritual haji niku wonten sing tawaf teng Mekah niku Ka'bah. Wal baitu lan Baitullah was Safa lan sa'i ya'lafuna condong apa Safa wal bait napa wal Baitullah na ing kita. Walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa kuni. Walanal ma'la lan iku kaduwe kita walana lan iku kaduwe kita al ma'la utawi tanah ma'la. Wa khaifu lan masjid khaif. Di mana masjid khaif niku mina ing dalem Mina. Walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa kuni. Di Mekah selain tadi ada Baitullah, ada Safa, juga ada Ma'la.
Ma'la itu tempat pemakaman yang dimana pemakaman itu istri Nabi yang dicintai yaitu Khadijah itu dimakamkan di Ma'la. Termasuk nopo, termasuk banyak ulama-ulama Nusantara yang dimakamkan di Ma'la juga. Seperti siapa? Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi itu yang mengarang kitab Uqudul Jain dan juga kitab-kitab yang lain yang aslinya dari mana? Banten, letaknya di Tanara, lantas nopo mencari ilmu sampai ke Mekah, sempat pulang juga ke Nusantara lagi, terus ke Mekah lagi, dan di sana menjadi guru besar atau ulama yang sangat masyhur. Bahkan kitab-kitabnya sangat banyak sekali. Ada karangan tafsirnya namanya Tafsir Munir, dan juga kitab-kitab yang lainnya yang dikaji di pesantren. Termasuk Mbah Kiai Muslih niku juga di Ma'la. Ma'la niku pemakaman yang dekat dengan Masjidil Haram. Mbah Kiai Muslih itu siapa? Beliau yang mengarang kitab Nurul Burhani yang dibaca manakiban. Kalau di kampung-kampung pernah kan dengar manakiban kan? Contoh ketika ada mau bangun rumah buka kaki anak acara manakiban. Kalau biasanya ngarani kan apa? Maulid Nabi. Kalau buka kaki manakiban. Termasuk Syekh Maliki yang murid-muridnya sangat banyak di Indonesia juga makamnya di Mekah. Pesantrennya di Rusaifah di Mekah juga. Termasuk Abah Kulo juga makamnya ada di Mekah. Abah Kulo Romo Kiai Haji Abdul Malik Mufti wafat tahun 2000 ketika haji, juga makamnya di Mekah. Fotonya ini. Beliau makamnya ada di Mekah, tepatnya yang disebut di dalam At-Tibah ini walanal ma'la wa khaifu mina. Wa khaifu itu nama Masjid Khaif yang ada di Mina. Nah, kalau ritual haji termasuk ada bermalam di Mina gitu kan, termasuk juga Musdalifah dan lain sebagainya. Di sini disebut na'riful badha wa ta'rifuna was sofa untuk napa? Untuk sa'i di Sofa dan Marwah, wal baitu dan juga napa? Untuk tawaf di Baitullah, termasuk walanal ma'la, karena Ma'la termasuk makam yang dimuliakan di Mekah. Kalau di Madinah kan jelas karena ada makamnya Nabi yang ada di dekat Masjid Nabawi. Kalau pengimaman kesana lagi yang pas, kalau di gambar Masjid Nabawi itu ada napa? Kubah warna napa? Hijau ya, niku di bawahnya niku pas makamipun Kanjeng Nabi. Nah, di sini yang disebutkan bahwa teng Mekah juga ada makam yang mulia karena di sana ada istrinya Nabi, namanya siapa? Siti Khadijah. Fa'laman hadza wa kun wa kuni. Fa'laman uruh temen tuan hadza ing iki yang disebut mazkur tadi, wa kun ana tuan wa kuni ay ta'rif. Yang belum tahu ketahuilah, intinya di syair niki teng bait niki dijelaskan, wahai para pencinta Nabi, bahwa Nabi itu dihadirkan di Mekah sehingga Mekah tanahnya menjadi tanah yang mulia. Di sana ada apa saja disebutkan tadi, walaupun hanya sebagian, tentunya masih banyak lagi. Ada apa? As-sofa, yaitu sofa untuk sa'i, wal bait tegese Baitullah untuk napa jenengipun tawaf, dan juga ada pemakaman yang mulia yang di sana ada makamnya Siti Khadijah, wa khaifu mina, dan di situ juga ada Mina. Fa'laman hadza wa kun wa kuni, umat Islam termasuk kita semua, maka ketahuilah, weruhano, lihatlah, ngertiono, bahwa di sana adalah tempat-tempat mulia yang semuanya adalah ada atharnya Nabi. Athar tahu nggak? Labet. Labet itu apa? Bekasnya Nabi, sehingga karena ada bekasnya Nabi, tanah itu menjadi tanah yang sangat dimuliakan.
Walanal khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu. Kalau tadi berbicara tentang kewilayahan, sekarang siapa yang lantas menjadi mulia karena ada keterkaitannya dengan Nabi? Walanal khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu. Walanal khairul anami abu, walanalan iku kaduwe kita khairul anami utawi luwih bagus-baguse makhluk, utawi luwih bagus-baguse menungsa atau makhluk, abu yo nabi kang dadi bapake wong Islam. Tegese abu niki para ulama termasuk wonten teng makna kitabipun Atibai karangan Kiai Misbah Mustafa niku dijelasaken bahwa dimaksud bapak temiki adalah nabi yang menjadi bapaknya umat Islam, yaitu kita sebagai muslim. Sinten bapanipun? Ibu niko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aliyul murtado wa aliyun lan Ali. Ali niku putra menantunya. Istrinya Ali namanya siapa? Fatimah Az-Zahra. Al-Murtado kang den ridhoni opo hasabu keluhurane atau tindake. Wa ila sibtaini nantasibu. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min dakhoni. Wa ila sibtaini lan maring wong loro kang dadi putune. Putune Kanjeng Nabi siapa? Sing terkenal sinten naminipun dua yang lantas menjadi putra Ali dan Fatimah, sinten? Hasan wal Husain. Maksudnya wa ila sibtaini nggih tegese Hasan wal Husain niku nggih. Wa ila sibtaini lan maring wong loro kang dadi putune Kanjeng Nabi, nantasibu bangsaaken nasaban kelawan bangsa opo ma barang fihi ing dalam nasab min dahoni utawi napa saking apa jenengipun cacat kang rusak. Makna asli dahon niku lebuk. Lebuk itu apa? Debu. Atau juga bisa dimaknai napa jenengipun asap. Ada yang menyebut asap sehingga napa sing asale terang dadi ora terang. Nah, pemaknaan teng bahasa sastrawi sing dipakai pas kawula ngaji niku tegese napa? Karena melalui Hasan wal Husain itu menghadirkan nasab yang mulia dari sahabat Ali dan Fatimah, sehingga nopo ketika kita mendapat keberkahan itu kita tidak akan cacat dari kerusakan. Tegese kerusakan adalah kerusakan fitnah akhir zaman. Kerusakan adalah kerusakan akhlaknya. Kerusakan adalah kerusakan yang lainnya yang menjadikan kita tersesat. Maka nopo? Maka kita dianjurkan di dalam kitab ini untuk ta'ziman wa takriman kepada para pewaris Nabi dan juga pada keluarga Nabi, zuriyah Nabi yang tadi barusan disebut, termasuk dari jalur Hasan al Husain atau yang sering kita sebut di sini habaib atau habib. Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatum bidha urifu wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri waz zamani. Nah, sebelum sampai ke situ kita baca lanjutannya tadi wa bi ayatil qur'ani unu fata'id fina akhal wahani ya Rasulullah ya Rafi' na'riful badha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna.
ولنا المعلى وخيف منا فاعلما هذا وكن وكني سلام عليك رفيع الشان والدرج ولنا الخير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من تخني يا رسول رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج. Kita lanjutkan kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidza urifu. Kam imamin pirang-pirang utawi pengarep tegese imam, tegese pemimpin, bisa dimaknai imam, pemimpin atau pengarep, orang yang di depan yang menjadi leader. Ba'dahu ing dalam sakwise Ali iku khalafu ganti opo imam minhu iku setengah saking minhu iku setengah saking Ali sadatun utawi bendara atau tuan Biza urifu biza kelawan biza urifu kelawan iki sing diwerui setelah kepemimpinan Ali banyak berganti imam-imam atau pemimpin-pemimpin yang pemimpin itu juga masyhur dan dari kalangan Ali juga, artinya dari kalangan keluarga. Wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani. Wa bihadzal wasfi lan kelawan iki sifat tegese sifat niku sadat wal imam qad wusifu dan sifati opo wau mazkur sadat wal imam niku min qadimid dahri saking kawitane mongso waz zamani lan zaman. Setelah kepemimpinan Ali juga di sini disebutkan ada pemimpin-pemimpin besar keturunan-keturunan beliau yang juga luar biasa, yang lantas apa keturunan-keturunan itu adalah masih menjadi bagian dari keluarga Nabi. Siapa saja? Mithlu Zainil Abidin Ali, seperti Zainul Abidin Imam Zainul Abidin, wabnihil Baqiri khairi wali, wabnihil Baqiri lan putrane Zainul Abidin, wabnihi lan putrane Zainul Abidin al-Baqiri yo Sayyid Baqir khairi wali kang dadi luwih bagus-bagus saya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Terus siapa lagi? Tadi disebutkan kam imamin ba'dahu khalafu, imam berganti-ganti setelah sahabat Ali. Disebutkan seperti mithlu Zainil Abidin Ali. Lantas siapa lagi? Asy-Syaikh al-Imam al-Baqir wabnihil Baqiri khairi wali. Siapa lagi? Wal imamis sadiqil hafili wa ali zil ulal yaqini. Selanjutnya Imam as-Sadiq, wal imamis sadiq dan imam tegese Ja'far as-Sadiq. Wa ali zil ulal yaqini
Wa ali zil ulal yakini lan ali zil ulal yakini kang duweni luhur keyakinane yang imannya sangat kuat sekali. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu. Dijelaskan bahwa keturunan-keturunan Nabi yang lantas di sini disebut mulai dari yang dari jalur Ali dan Fatimah. Di sini ada Sibtaini yaitu Hasan wal Husain, dan juga ada disebutkan lagi siapa tadi? Zainul Abidin, Imam Zainul Abidin. Disebutkan lagi tadi siapa? Wabnihi, anaknya Zainul Abidin siapa? Sayyid Al-Baqir, dan juga Imam Shadiq, dan juga seluruh keluarga-keluarga Nabi yang lantas menjadi pemimpin-pemimpin Muslim itu akhlaknya dan juga keyakinannya sangat kuat, dan itu yang harus menjadi contoh, menjadi suri tauladan bahwa keturunan-keturunan Nabi itu dijaga. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu. Fahumul qaumu mangko utawi imam kang kasebut yang tadi disebutkan iku al qaumu qaum alladzina, yo kaum hudu paring pituduh sapa alladzina wa bifadlillahi qad sa'idu. Wa bifadlillahi lan kelawan anugerah Allah, tegese napa? Fadl Allah. Qad sa'idu, teman-teman bejo sapa alladzina. Imam-imam yang disebut tadi mulai dari Sibtaini, Hasan wal Husain, tegese ada lagi siapa tadi? Zainul Abidin, Sayyid Baqir, Imam Ja'far As-Shadiq. Itu adalah karena keanugerahan Allah, termasuk orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung. Dan ketika kita bisa mensuri tauladani akhlak beliau, keyakinan yang kuat, kita termasuk di dalam wa bifadlillahi qad sa'idu, orang-orang atau kaum yang mendapat anugerahnya Allah dan juga mendapat keberuntungan atau kebegjaan. Wali ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Wali ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wa daraji, ahlu baitil Mustafa tuhuri, hum amanul ardi faddakiri. Ya Rasul wali ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Wali ghairillahi lan maring liyane Allah ma qasadu ora podo nejo sapa alladzina, kepada selain Allah mereka tidak punya kepentingan apa-apa kecuali dengan Allah. Wa ma'al qur'ani lan sartane Al-Qur'an, beserta Al-Quran fi qarani ing dalam bebarengan. Akhlaknya, kehidupannya itu mencerminkan kehidupan Al-Quran. Siapa? Tegese imam-imam yang tadi disebut, yang disebut oleh At-Tibai dalam baitnya. Kalau kita bisa meneladani dari apa yang sudah dicontohkan oleh mereka, maka kita termasuk golongan wa bifadlillahi qad sa'idu. Yang tadi bait sebelumnya fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu. Maka kebaikan-kebaikan dari mereka-mereka niku harus kita tauladani, harus kita contoh untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Karena apa disebutkan wali ghairillahi ma qasadu? Mereka tidak punya kepentingan apa-apa, tidak punya maksud apa-apa
tidak punya napa jenengipun nejo atau yang dituju selain Allah. Termasuk apa? Wa ma'al Qur'ani fi qarani. Kehidupannya diliputi dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. Termasuk di bawahnya siapa? Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlu Baitil Mustafa utawi kaluargane Kanjeng Nabi kang den pilih, tegese dzurriyyah-dzurriyyahipun Kanjeng Nabi sing akhlake sae, sing akhlake dipun jaga, temriki disebut niku kang den pilih at-tuhuri dan juga suci. Piro-piro kang suci hum iku utawi niku ahlul baitil Mustafa tadi. Hum utawi yang disebut tadi ahlul baitil Mustafa iku amanul ardi, dadi keselamatane bumi. Karena akhlak-akhlaknya dzurriyyah Nabi yang mulia, yang keyakinannya kuat, yang tidak ada sejok lain Allah, dan juga akhlaknya dengan akhlak Al-Quran itulah yang menjadikan keselamatan bumi itu terjaga. Fadzakiri mongko ngalapa pitutur siro. Pembahasan terkait tentang keluarga Nabi memang ulama banyak yang pendapatnya. Ada pendapat yang dimaksud napa jenengipun ahlu bait niku adalah keturunan yang itu keturunan biologis, yaitu dzurriyyah karena anak-anak dan anak yang nyambung sampai kepada Nabi. Ada juga yang memaknai adalah orang-orang yang bisa menjalankan seperti apa yang dijalankan oleh Nabi. Tegese siapa itu adalah para ulama, yang ulama itu adalah warasatul anbiya. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fis sunani. Syubbihu dan serupakan mereka Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri itu diserupakan seperti apa? Seperti bil anjumiz zuhuri, kelawan piro-piro lintang az-zuhuri kang mencorong. Ahlul Bait Nabi yang dipilih, yang suci, yang itu menjadi pakune bumi, hum amanul ardi, yang menjadi keselamatan bumi sehingga bumi itu adem, diserupakan seperti apa? Syubbihu bil anjumiz zuhuri, diserupakan seperti bintang-bintang yang mencorong. Mencorong ngerti ya? Yang bersinar, yang berkilau. Bintang, arena bintang sing berkilau, kira-kira menjadi pusat perhatian enggak? Menjadi pusat perhatian. Malam tanpa bintang kan orang asik gitu kan. Malam tanpa bintang itu biasanya pan udan. Nah, arena bintangnya orang udan. Malam tanpa bintang itu tidak seperti tidak ada hiasannya. Maka Ahlul Bait tadi disebut syubbihu bil anjumiz zuhuri, diserupakan seperti bintang sing mencorong. Mithlama qad jaa fis sunani, mithlama hale kaya perkara qad jaa kang teman-teman teka apa mafis sunani ing dalam piro-piro hadis. Sunan tegese sunah Kanjeng Nabi yaiku hadis. Wasafinu lin najati idza hifta min tufani kulli adza. Wasafinun lin najati idza khifta min tufani kulli adza. Wasafinun lan koyo perahu. Iki masih apa? Masih penyerupaan syubbihu tadi ya. Cuman kalau dalam syair, dalam bait biasanya ada kalimat-kalimat yang tidak beraturan memang.
Tapi intinya melanjutkan yang masih konteksnya adalah kelanjutan atau yang melingkupi dari hal-hal yang sebelumnya. Kalau tadi diibaratkan seperti Ahlul Baitil Mustafa, seperti apa tadi? Bintang sing mencorong. Ini diibaratkan juga seperti wasafinulin najati idza khifta min tufani kulli adza. Seperti perahu apa? Lin najati krono keselamatan. Idza khifta nalikane wedi sira min tufani adza, saking saben-saben pilara kang den serupaken banjir. Penggambaran yang kedua setelah tadi digambarkan syubihu bil anjumiz zuhuri, penggambaran yang kedua seperti perahu yang menyelamatkan panjenengan semua. Maka kita diminta, dianjurkan dan diperintah oleh Syekh Ad-Dibai untuk apa? Fadzakiri, untuk meminta pitutur, tegese nasihat, tegese napa? Tausiah, tegese pengeling-eling kepada siapa? Kepada Ahlu Baitil Mustafa At-Tuhuri, yaitu para zuriyah Nabi yang terpilih, yang suci, yang kealimannya, yang amaliyahnya yaitu amaliyah Al-Quran seperti tadi dijelaskan di atasnya, wa ma'al qur'ani fi qoroni. Kehidupannya selalu diliputi dengan kehidupan dan cara-cara Qur'ani, nilainya adalah nilai-nilai Qur'ani. Dan juga punya prinsip wali ghairillahi ma qasadu, tidak punya tujuan apa-apa kecuali tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan wasafinul najati idza khifta min tufani kulli adza, seperti perahu yang menyelamatkan kita. Contoh anak banjir, ari sing bisa menyelam sih mungkin bisa nyelam, monggo. Tapi kapan sih batasnya nyelam? Paling 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam wis ora kuat karena kehabisan energi. Tapi ketika ada perahu, maka sing ora bisa nyelam baik bisa selamat, betul atau tidak? Kalau di sini banjir atau di Jakarta, ya rumahnya Jakarta siapa? Adila, terus siapa lagi? Andini mana? Andini, terus Amel mana Amel? Mel. Adila Jakartanya mana? Adila? Jakarta Barat. Ya. Halo siapa tadi? Andini mana? Jakarta Selatan ya. Terus Amel Klender, Jakarta Timur ya. Kalau seumpama nih yang sering banjir Jakarta ya, kalau banjirnya semata kaki sih nggak masalah. Kalau banjirnya yang sampai ke rumah kan pernah kan, sampai ke genting. Kalau mungkin di sini jarang. Kalau di Jakarta kadang banjir segenting ya, Adila ya. Itu apa? Kalau tidak pakai perahu, wah berbahaya, bisa mati tenggelam. Nah, zuriyahnya Nabi Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri itu diserupakan seperti perahu yang menyelamatkan ketika ada apa? Ketika min tufani kulli adza, ketika ada sesuatu sing gawe lara, sing diserupakan banjir. Wonten juga yang mengatakan sing diserupakan angin besar. Tegese banyu sing wonten angin besar, sehingga membutuhkan perahu keselamatan. Fanju fiha la takunu kadza. Fanju mongko nyelametan sira fiha ing dalem napa? Safinah. Ke safirun najati, oke. La takunu kadza, la takunu ora sira iku kadza khauf, tegese wedi. Wa'tasim billahi wasta'ini wa'tasim, aweh napa jenengipun cecekelan
Wa'tasim lan cecekelan sira billahi kelawan Allah wasta'ini lan napa aweh pitulung sira ketika ada banjir besar dan ada safinah tadi ada perahu, maka masuklah dalam perahu itu, tegese aja melu aliran-aliran sing sesat sing aneh-aneh, tapi melulah aliran sing bener yang dibawa oleh para ulama, yang dibawa oleh para dzurriyyahnya Nabi. Untuk apa? Supaya kita tidak nopo, tidak tersesat, tidak ikut jalan yang salah. Wasta'in billahi wasta'ini. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Rabbi fa'na duh Gusti, Rabbi duh Gusti fa'na mongko paring manfaat Tuhan bi barakatihim kelawan barokah ahlul bait. Wahdinal husna bi hurmatihim, wahdi mugi nuduhaken Tuhan na ing kita al husna ing kebagusan. Wahdinal husna, wahdi mugi nuduhaken Tuhan na ing kita al husna ing kebagusan. Bi hurmatihim kelawan hormat atau mulia akan maring ahlul bait. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ketika kita mau untuk ikut ke jalan itu sampai kepada Nabi, yaitu para ahlul bait yang membawanya karena keilmuannya, karena akhlaknya, karena hidupnya beserta Al-Quran, karena tujuannya wali ghairillahi maqasadu, maka kita akan mendapat keberkahan dari mereka semua, dari beliau-beliau, wa fa'na dan juga kemanfaatan. Wahdinal husna bihormatihim, karena apa? Karena kita bisa memuliakannya bihormatihim, dengan hormat tegese. Wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa amitsna mugi mejahaken Tuhan, mugi paring pecah, meninggal, wafat fi tariqatihim ing dalam dalane ahlul bait, yaitu jalan itu adalah sesuai dengan jalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'afatin lan selamat minal fitani saking piro-piro fitnah, karena fitnah sekarang sangat luar biasa. Tegese napa? Fitnah saking min fitnatil mahya wal mamat, termasuk fitnah ing dalam dunia dan fitnah akhirat nanti. Nah, di sini di bait yang bagian kedua yang diawali ya Rasulullah salamun alaik, itu Syekh Ad-Dibai memuji-muji Rasul dengan pendekatan secara geografisnya. Nabi dilahirkan di Mekah, gara-gara ada Nabi Mekah menjadi mulia. Di Mekah juga ada tempat-tempat yang hebat, yang luar biasa. Kemarin ada maqam mustajabah kan, disebutkan kan? Di sini disebutkan ada apa tadi? Na'riful batha wa ta'rifuna was sofa wal baitu ya'lafuna. Ada sofa yang untuk sa'i, sofa wal marwah ketika kita doa itu menjadi tempat yang mustajabah, wal bait dan baitullah yang untuk nopo jenengipun tawaf, waladal ma'la, bahkan makam saja ma'la yaitu makam yang dimana di sana banyak para ulama-ulama, termasuk ulama-ulama Nusantara. Tadi disebutkan ada Mbah Nawawi Banten, Mbah Maimun Zubair yang kemarin baru wafat ya, Sarang, Mbah Kiai Muslih Meranggen, termasuk Kiai Abdul Malik Abbasaya yang fotonya ini, itu juga dimakamkan di Ma'la. Dan ada sosok yang mulia yang Nabi sangat mencintainya, yaitu siapa tadi? Istrinya namanya Khadijah Al-Kubra. Sehingga karena athar niku napa? Labet, athar niku napa? Bekas, dan termasuk Nabi dilahirkan di Mekah, maka Mekah menjadi tanah yang mulia,
Termasuk Nabi ketika hijrah kemana? Ke Madinah, itu pun menjadi mulia gara-gara ada Nabi. Bahkan kata keterangan-keterangan niku debunya saja teng Madinah niku bisa menjadi obat. Karena Nabi juga lama tinggal di Madinah. Tanahnya saja karena pernah diinjak Nabi menjadi kemuliaan tersendiri. Selain tadi, secara tempatnya juga Syekh At-Tibai memuji-muji Nabi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yaitu keturunan dari jalur putri tersayangnya yaitu Fatimah Az-Zahra yang nikah dengan siapa di sini? Ali karramallahu wajhah, yang di situ melahirkan siapa? Wa ila sibtaini, yaitu putune Kanjeng Nabi sing kalih inggih punika Hasan wal Husain. Siapa lagi di sini disebutkan? Kam imam ba'du khalafu wa bihadzal wasf qad usim min qadimid dahri waz zamani. Siapa saja? Mithlu Zainil Abidin Ali, yaitu Imam Zainul Abidin, dan juga anaknya wabnihil Baqiri, yaitu siapa? Imam Al-Baqir. Siapa lagi? Wal Imam As-Sadiqil Hafili, dan Imam Ja'far As-Sadiq disebutkan juga, sampai kepada siapa? Dzurriyyah setelahnya, sehingga disebut Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, yaitu dzurriyyah Nabi, Ahlul Bait yang terpilih, yang suci. Pada kiri kita harus minta tausiah, minta nasihat kepada beliau-beliau semua. Supaya apa? Rabbi fa'fa'na bi barakatihim. Duh Gusti, mugi paring manfaat na ing kita bi barakatihim, karena keberkahan Ahlul Bait. Wahdinal husna bi hurmatihim, dan juga napa? Karena hormat, karena muliakan, menjadikan kebaikan-kebaikan untuk kita, termasuk permohonan kepada Allah melalui bait-bait niki. Wa amitsna fi thariqatihim, ya Allah, matikan saya di dalam jalan mereka. Tegese napa? Fi thariqatihim, ing dalam dalan mereka husnul khotimah. Betul atau tidak? Yang diharapkan kita husnul khotimah. Tapi untuk sampai kepada husnul khotimah, kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh dzurriyyahnya Nabi kepada kita semua, termasuk di sini adalah para ulama-ulama yang wa ma'al Qur'ani fi qarani, yang kehidupannya Quran, kehidupannya selalu bareng dengan Al-Quran. Di akhir-akhir saya baca, nanti dibalas ya Rasulullah salamun alaih dari mulai wali ghairillah di halaman terakhir tadi. Wali ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'ani fi qarani ya Rasulullah. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri ya Rasulullah salamun alaika rafi'a syani wa daraji. Jadi kalau sudah tahu maknanya, tahu isinya, kalau pas lagi tibaan, kalau pas lagi marhabanan, pas lagi syubbihu bil anjumid zuhuri, sudah tahu maknanya. Saya lanjutkan. Subbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani ya Rasulullah salamun alayka rafi'a syani wa daraji wa safinu lin najati idza hifta min tufani kulli adha. Fanju fiha la takunu kaza wa'tasim billahi wasta'ini ya Rasulullah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim ya Rasul. Wa amit
وأسسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله. سلام عليك رفيع الشان والدرج. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap semanten, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.